Kembali ke laptop. Selamat malam Pak Aryadi, apa kabarnya? Baik. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak nih jumlah koleksi benda-benda mistisnya ini? Sulit untuk mengetahui berapa buah, tapi untuk kelompok-kelompok kami bisa. Jadi museum itu dibagi kelompok besar menjadi kegiatan budaya, kegiatan sejarah, dan kegiatan iptek. Nah, karena masalah di Indonesia sekarang itu mengenai budaya, kami konsentrasikan sekarang ini pada budaya. Budaya itu mulai dari sebelum lahir, setelah lahir, waktu hidup, tua, mati, sampai setelah mati. Kita ada semua itu. Luar biasa ya. Alat musik semua kelihatannya ini. Bukan makanan ini. Bukan. Oh, mau bilang kue cucur tuh sembarangan. Ya kamu bawa-bawa terus. Nggak segede gitu. Nah, ini ada hubungannya Pak dengan ini Pak? Oh, kalau ini barangnya sih barang biasa. Ya ada. Bendi, ini. Tapi akibatnya itu yang saya koleksi. Akibatnya apa aja Pak? Ya, ini. Apa itu? Berat, mau dibantu Pak? Ya, Sembarangan ini. Kita tahu namanya terapi musik. Terapi musik. Iya. Sekarang sudah kenal. Nah, kalau Barat, terapi musik itu sesuatu yang pelan-pelan, tenang. Misalkan aja lagu klasik, Beethoven, Mozart, Sebastian Bach, macam-macam itu ya. Untuk orang Timur itu lain. Kalau Bach tadi itu membuat sesuatu yang tenang, karena ketenangan itu akan membuat ketahanan tubuh itu meningkat. I do agree. Sangat setuju sekali. Nah, sekarang kebalikan dengan yang Timur. Timur itu penyakit itu karena kemasukan roh. Kamu ngapain masing-masing orang? Ya karena kemasukan roh, untuk sehat rohnya harus dikeluarkan. Lah kalau rohnya itu dikasih lagu-lagu Beethoven, ya tambah tidur dia. Supaya keluar, dikasih lagu-lagunya kebalikan yang tenang tadi. Lagu apa Pak? Ya seperti ini. Kita seperti Pak, dia Ini bendi. Ini bendi lanang. Bendi itu lebih besar, ininya lebih besar. Apanya Pak? Diameternya Pak. Diameter. Ini dicabut sekeras-kerasnya. Nah setan tuh enggak suka suaranya berisik itu, dia keluar. Nah kalau di Sumatera itu pakai gini, pakai kendang, pakai macam-macam. Gimana? Kalau ini, Ya. ini di Bali. Masuk masuk udah ada Mas. Di Bali. Tapi yang lain ya, sama aja. Dimainkannya secara bersamaan dengan alat yang lain Pak? Atau sendiri? Oh, daerah lain itu Bali, ini Jawa, ini di Sumatera. Oh gitu. Sebetulnya ada alat-alatnya yang di sebelah misalkan aja. Kanci. Goreng itu apa? Penggorengan, wajan. Wajan. Itu kalau rokoknya dipukul, keras itu. Bohong. Mas ngapain Mas? Ya, ini itu dipukul keras. Itu. Luar Ya, biasa. caranya banyak. Iya Mbak. Oke Pak. Silakan. Pak Nusewo boleh tanya Pak, ini Bapak mengumpulkannya tuh mencari secara dibeli atau ada orang yang nyamperin ke rumah Pak? Campuran. Ada yang koleksi pribadi, jadi punya sendiri. Ada yang beli, ada yang ngasih, ada yang nyuri. Ada yang datang sendiri gitu nggak Pak? Zaman sekarang itu pokoknya tujuan berhasil, segala cara sih. Tujuan baik, segala cara bisa dimanfaatkan. Nyuri benda Nah, pusaka. maksudnya kan nyurinya dari maling kan baik. Oh, Begitu. Kalau Ini bisa penjahat, nyuri dari mencuri Pak.
namanya bukan mencuri ya, senang apa, tapi katanya mencuri. Kembali ke lab. Untuk Bapak Aryadi lagi nih. Semua benda-benda yang ada di Museum Santet Bapak memiliki cerita mistis tersendiri nggak nih, monggo Pak? Ya. Misalnya apa aja? Misalnya aja, kalau ini prosesnya melalui pengobatan, mengusir setan. Kalau yang lain itu melalui pengaruh. Kalau seseorang itu jiwanya tenang, dia itu akan mengeluarkan hormon-hormon stresor dari posisi itu. Hormon stresor ini akan membuat antibodi. Antibodi itu bisa terhadap kuman, virus, kanker, macam-macam. Setuju sekali. Ketenangan berpikir, peredaran darah lancar, yang menyumbat-nyumbat itu hilang dengan sendirinya. Tenang. Datangnya penyakit itu karena banyak pikiran, terus akhirnya menggumpal, peredaran darah tersumbat, terus akhirnya membentuk pembengkakan. Nah, pembengkakan itu jadikan tumor, ya tumor yang asli ya seperti ini. Lu bisa nuduh sama orang. Nah lo itu bukan bengkak di mulut. Tapi bukan. Itu apa? Bisul mas. Gede banget bisul mas. Kembali ke lab. Lagi syariah. Ada cerita misteri apa di balik benda-benda yang Bapak miliki? Mungkin benda-benda tersebut bisa bergerak dengan sendirinya, atau bunyi dengan sendirinya, atau menggulinding dengan sendirinya, atau apanya? Monggo Pak. Kalau kita buktikan secara nalar yang hanya bisa diikuti oleh panca indera, mungkin sulit dijelaskan. Tapi kalau bukti, jadi untuk mereka-mereka yang punya indera lebih dari 5, itu ada. Kita punya catatan-catatan semua itu. Jadi ada yang dia itu ditinggalkan, ada yang ditampakin, ada yang sampai gila. Ada itu. Itu bukti nyata, tapi prosesnya itu harus mereka yang tahu ilmu rasa, Pak. Betul, saya ini masalah rasa. setuju. Jadi hanya orang-orang pilihan yang bisa mengetahui hal-hal tersebut. Iya betul. Jadi kalau orang-orang sawah seperti ini, Gua lagi. yang ini orang sawah, cuma kamu masa akan membeli yang lain. Tambah sebentar ya, untuk Sapri. Masih untuk Pak Aryadi lagi nih. Hal apa nih yang membuat Pak Aryadi terpikir untuk mengumpulkan benda-benda mistis? Monggo. Tujuan museum semula hanya mengumpulkan benda sejarah dari institusi. Tapi setelah nggak berkembang, nggak ada gunanya, kita melebar ke museum kesehatan. Nah, pengertian kesehatan itu termasuk kesehatan yang mistis ini. Karena menurut WHO, kesehatan itu bukan hanya kebugaran raga, tapi juga kebugaran mental dan sosial. Nah, mentalnya itu termasuk ini. Kita garap, terutama meneliti kelainan yang belum bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Betul. Mas, maaf ya. Nanti saya bikin masyarakat tuh lagi Pak. Jadi kan semua barang-barang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat di luar akal ya Pak ya. Sempat ada imbasnya nggak Pak? Misalkan ini disimpan di rumah kan ada imbas ke keluarga, misalkan mengganggu keluarga atau apapun itu Pak. Ada. Jadi untuk pembuktian itu kami gabungkan antara unsur rasa dan unsur logika. Untuk itu kita mencari alat untuk menghilangkan efek-efek itu. Kita ngambil salah satu, yaitu kumparan buatan Indonesia sendiri. Kumparan. Bentuk kumparan karena ternyata makhluk-makhluk halus itu senang dengan gelombang-gelombang geomatogen. Jadi gelombang dari sana yang bikin sakit. Tempat itu kita deteksi. Kalau kita tahu, oh ini petanya.
ternyata itu cocok dengan korban-korban yang menempati tempat itu. Setelah itu kita kasih alat itu selama setahun. Ternyata gejalanya itu menurun sekali. Lalu kita ambil alat itu, meningkat lagi. Ya, luar biasa sekali Beb ya. Ini Beb. Makanya maaf ini di studio ini yang energinya yang gelombangnya banyak yang sebelah kiri pojok. Bukan, maksudnya di bawah belakang. Bukan pemain bandnya itu. Benar ya Pak Yanti ya? Saya bukan dukun. Ya? Saya bukan dukun. Saya itu peneliti mengenai dukun. Kalau lagu Mbak Dukun itu ada hubungannya. Itu dangdut. Kamu Ami loh. Jangan hayal. Pulang kamu terhayal sendiri. Kembali ke lab. Jangan sembarangan. Masih untuk Pak Aryadi ini menarik sekali. Jadi Banget. Pak Aryadi terus nih yang Iya. selalu dikasih pertanyaan karena permintaan dari Ismail. Email mana? Ya, yang email namanya Ismail. Oh iya. Terserah. Ada ritual khusus nggak sih Pak untuk menjaga koleksi benda-benda mistis ini museum santet Bapak? Museum itu fungsinya untuk mencari kebenaran. Jadi kalau salah harus bilang salah, benar bilang benar. Jadi misalkan museum alat ini perlu apa? Dikasih kuat, kasih menyan, ya. Dia pun tidak setuju, kita harus ngasih itu. Jadi apa adanya itu. Gimana Pak? Ada yang Mau nanya lagi, Pak? Wah, maksudnya hebat sekali apa ya? Termasuk bisa ini kan masuk ke budaya ya Pak ya, ke budaya kita, dan si Bapak termasuk salah satu orang yang sangat sedikit orang sadar tentang budaya yang sangat jarang dilirik orang gitu loh Mas. Iya, sangat. Yang tahu hanya orang yang berapa persen saja. Iya. Tapi kalau yang orang ini isinya cuma kembali ke lab. Kalau tadi saya sudah kedatangan perintis Museum Santet, malam ini saya kedatangan seorang kolektor keris dari berbagai daerah. Penasaran seberapa banyak koleksi kerisnya? Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Fadlizon adalah seorang kolektor keris yang kini menjadi warisan dunia. Di perpustakaan pribadinya terdapat lebih dari 1.000 keris yang berasal dari seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan yang lainnya. Hobi mengumpulkan keris bermula ketika Fadlizon menemani wisatawan Malaysia membeli keris. Ternyata di luar negeri banyak yang mengkoleksi keris Indonesia. Keris paling tua yang dikoleksi Fadlizon adalah keris zaman Kerajaan Singosari. Sedangkan yang unik adalah keris dari Sumatera. Keris ini dapat berdiri tanpa dipegang. Pemirsa, penasaran dengan kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung yang tersambut Fadlizon. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap beranak. Taruh bisa gerak sendiri, Ya, atau ada jalan-jalan, atau energi mungkin apa? bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang bisa terbang juga kalau saya bawa di pesawat gitu ya. Oleh Mas ini bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab.
Selamat malam Mas Fadlizon, selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Sudah berapa banyak keris yang dikoleksi ini, monggo? Ada 1000 Mas. Banyak sekali. Dari beberapa daerah sih. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. 1000 lah, ini naruhnya di mana aja ya? Saya kebetulan membuat perpustakaan. Selain buku jadi ada keris juga. Luar biasa. Dari Kalimantan tuh kerisnya kayak apa, Pak? Dari Kalimantan tuh ada keris. Ada juga. Hampir seluruh di Nusantara ini ada keris sebetulnya. Jadi keris itu tidak hanya dari Jawa. Ada Sumatera juga, kecuali di Maluku dan Papua. Dari kecil juga kita udah punya keris juga ya. Tapi ada keris yang sudah hilang juga, yang dibawa oleh ke Malaysia. Tapi yang paling bagus di Timur Leste. Keris Dayanti. Tapi gak apa-apa, masih ada keris Biantoro. Mas Fadlizon ini loh ya, paling bagus dibawa di Timor Leste. Semuanya udah berhenti ketawa masih. Aku takutnya kamu meninggal dengan ketawa loh nanti. Belum kembali ke keris kali. Kembali ke luar biasa nih, Mas Fadli nih. Di antara koleksi keris, Mas Fadli kabarnya memiliki keris yang umurnya sudah 900 tahun. Dan ada cerita mistis menarik di dalamnya. Bisa diceritain. Ya, sebetulnya kalau kita melihat keris itu ada dua pandangan kan. Ada yang melihatnya secara lahirnya saja sebagai benda, tapi ada juga yang melihatnya secara tuahnya gitu. Nah, ada yang eksoteris dan ada yang esoteris. Nah, itu tergantung masing-masing orang. Tapi kalau di Indonesia yang ditemukan keris tertua itu rata-rata pada zamannya Singosari kira-kira gitu. Tangguh istilahnya di dalam dunia perkerisan itu Singosari ya. Kira-kira pada abad 10-11 itu yang tertua yang saya juga ada kebetulan. Luar biasa. Mulai koleksi keris itu tertarik usia berapa ya Mas Fadli? Sebenarnya dari zaman dulu mahasiswa nih. Karena ini kan salah satu benda budaya yang pertama mungkin salah satu yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan agung budaya dunia. Luar biasa. Gitu. Ini yang saya kira ya ingin ikut melestarikan lah, Mas. Luar biasa. Nah ini kalau beli ini harganya nggak bisa dilihat dengan Ini mendapat ini dari mana, Mas? Iya, ada yang dari kolektor juga, ada yang beli, ada yang diistilahkan dimaharkan, ada yang dimaskawinkan gitu. Karena fungsi keris ini kan macam-macam. Ada representasi filsafat, ada sosial, ada sebagai seni, pahat, seni ukir, pamor dan sebagainya itu. Kalau beli paling mahal berapa, Mas? Harganya itu kalau keris itu dari memulai 100.000 juga ada yang 200 juta juga ada. 100.000 udah buatan gambrengan itu. Daerah sana. Tekuk patahin bisa. Tapi ini semua ori semua ya Pak, yang nggak ada kalanya ya? Keris sampai sekarang itu juga dibuat juga yang baru. Ya ini ada, kalau ini keris lama. Dari mana ini? Ini dari Minangkabau kebetulan. Ini looknya hampir sama dengan di Jawa juga. Ininya full gading, kemudian ini juga cukup tua, sejaman dengan Mataraman. Nah, kemudian ada juga yang keris baru, ini yang baru dibuat. Keris pati. Kira-kira beberapa tahun yang lalu. Ini dibuat oleh empu-empu sekarang. Mukanya adalah mukanya Obama. Jadi kita sebut Kanjeng Kiai Obama. Jadi kita buat dua. Satu diberikan kepada Obama, Presiden Obama pada waktu kesini, dan beliau sangat suka dan menulis surat khusus atas keris ini. Gitu. Tulisannya itu tajam nggak Pak? Ya bisa dicoba, Pep. Sini Pep dicoba. Cobain buat Tajam ya? Tajam. Itu dari apa ini bikinnya itu? Ini dari besi, baja, dan juga ada pamor. Pamornya ini yang muncul yang putih-putih ini adalah nikel silver. Ada juga di zaman dulu ada meteorit dan sebagainya. Itu kan bikinnya dilipat-lipat gitu. Ini ya? dilipat-lipat dan ditempa dengan api yang bisa di atas 1000 derajat Celcius. Jadi ini karya nenek moyang kita yang luar biasa sebetulnya, yang turun-temurun sampai sekarang. Kalau boleh tahu, ini seharga berapa ya? Harganya saya lupa ini. Oh. Ini pasti sangat ekspensif sekali. Nah, ini juga
keris yang salah satu tua. Ini keris Jawa. Macan ya? Seperti macan. Ini namanya Nogo Siluman atau Naga Siluman. Ini dulu orang percaya tuah dari keris macam ini adalah supaya tidak terlihat, bisa menghilang gitu, tuahnya. Tetapi mungkin kalau sekarang ya tidak menjadi objek perhatian lah gitu Mas. Bisa ngilang loh ini, kamu Ini untung banget bisa pamornya ini ngilang. kupu tarung, seperti kupu-kupu sedang bertarung. Ini di zaman Mataram dulu. Keris ini kira-kira usianya 300-400 tahun. Terus cara ngejaganya gimana Pak? Biar nggak rusak atau... Menjaganya dijamas, jadi dicuci, diwarangi gitu ya. Rata-rata setiap tahun lah. Bulan apa biasanya? Ada waktu-waktu tertentu ya? Tradisinya kadang-kadang pada waktu suro, tapi kalau saya pada waktu kotor lah gitu ya. Kita cuci gitu. Oh iya benar. Kalau yang itu Pak? Kalau yang Yang gold. ini adalah keris Sulawesi. Saya suka gold. Ya, ini keris Sulawesi. Eksis. Kok itu pegangannya ada gambarnya? Ya, ini ada gambar figur. Mungkin ini dipakai juga di Toraja. Nah, ini keris yang ada combongnya. Apa tuh? Combongnya ada bolongnya. Ini katanya bagi yang mereka percaya, tetapi kan saya melihat sebagai satu benda budaya. Ini bisa orang bisa mengambil keputusan, bisa pengasihan katanya semacam itu dulunya mungkin ya. Nah, jadi kalau mau menarik perempuan katanya harus punya keris ini maksudnya. Ini Bambang nih biasanya nih. Rame-rame ini Tetapi ini sebagai benda budaya, sebagai benda seni, kalau kita lihat tidak ada satupun negara yang bisa mengikuti ini sebetulnya. Walaupun sekarang ya di negara jiran tetangga kita berusaha juga mengklaim bahwa keris itu datang dari mereka. Wah, apa-apa diklaim sama itu diklaim. Dan mungkin ya salah satu kekalahan kita kemarin itu karena di stadion mereka itu lambangnya itu ada keris di sana. Iya, Silakan. Mas, maaf mau bertanya. Iya. Kan dari semua klip ini bisa Enak banget nanyanya Pak di sini dong. Di sini kan tapi. didapetinnya ada yang dibeli ataupun ini. Yang paling unik mendapatkan klip ini dengan cara bagaimana, Mas? Ya yang paling unik kalau kita dikasih ya. Jadi Apakah misalnya melewati satu ritual dulu atau apa gitu? ada orang-orang yang berpendapat begitu, tetapi saya termasuk yang berpendapat agak berbeda. Saya kira keris ini sebagai satu benda budaya yang luar biasa. Walaupun di dalam setiap keris ini ada energi. Karena ketika membuat keris mungkin di zaman pra-Islam dulu ada mantra-mantra. Pada zaman Islam ada puasa, ada tirakat, ada doa-doa. Jadi ada satu transfer of energy ke dalam keris gitu. Sehingga keris ini ada energinya. Tapi kalau kita melihat ya sebagai benda budaya, sebagai benda simbol dari ini kan ageman. Jadi orang yang mempunyai keris itu punya kepercayaan diri. Jadi kalau ada yang pamornya beras hutah, itu artinya beras tumpah. Itu bisa berarti wah kita akan gampang rezekinya gitu. Seperti Mas Tupul. Amin. Jadi punya keris bersumpah ya. Luar biasa. Tapi pernah ini enggak? Ini agak menyimpang sedikit. Kadang-kadang ditaruh bisa gerak sendiri, Ya, atau ada jalan-jalan, atau energi mungkin apa? bisa berdiri sendiri. Kadang-kadang bisa terbang juga kalau saya bawa di pesawat gitu ya. Tiga kali loh. Pertama tadi Chris Dayanti dibawa ke Timor Leste. Kedua tadi ya bukan, yang ketiga pesawat. Serius Pak. Kalau staf saya ada yang melihat begitu, katanya kelotak-kelotak dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya sendiri terus terang belum pernah. Karena saya Budaya lihatnya dari budaya. saya lihat dari budaya. Iya. Saya tidak mau menjadi ini. Saya ingin jadi tuannya lah gitu. Untuk memelihara gitu. Luar biasa. Jadi dari budaya itu juga dari aneh unik-uniknya itu apa mistis-mistisnya. Untuk Mbak Yeni nih, bicara soal benda-benda mistis, menurut informasi kalau kakekmu dulunya sangat mempercayai tentang benda-benda tersebut. Tapi setelah kakekmu meninggal, benda tersebut dibuang ke laut. Wah. Iya, jadi dulu nenek sama kakek itu salah satu sama ya, kayak kolektor keris benda-benda, bukan cuma keris sih, ada tombak, terus
ada kayak semacam gong kecil, terus ada ulekan juga. Pokoknya banyak benda-benda yang katanya, kata beliau itu mengandung mistis gitulah. Nah, pas beliau meninggal, tadinya kan nenek dulu yang meninggal. Itu barang koleksinya dia itu kan akhirnya beberapa ada yang dikasihkan ke orang yang mau merawat, dan ada juga yang dirawat sendiri oleh kakek gitu. Nah, setelah kakek meninggal kan anaknya yang laki cuma satu, itu anak nomor 3, itu adiknya mama. Akhirnya dia berusaha untuk mengambil alih itu semua gitu. Dan antara percaya dan tidak, karena katanya dia nggak kuat, dia gila maksudnya. Setelah itu kata orang dari istilahnya kayak gurunya kakek ini itu bilang, katanya kalau memang nggak kuat jangan diambil gitu. Lebih baik barang itu kalau nggak diserahkan ke orang yang ngerti, lebih baik dilarungkan ke air katanya gitu. Jadi akhirnya dibuang, ada beberapa dibuang ke sungai dan ada yang beberapa minta dibuangnya ke laut. Kamu pengen dibuang di mana? Hah? Dilarung di laut malah enak. Oke pemirsa, care and share seperti apa lagi yang Anda berikan bintang tamu kepada pemirsa di rumah Mampu Studio. Jangan kemana-mana, tetap di Kemas Mas Fadri dan Pak Aryadi ini sebagai pengoleksi benda-benda berkekuatan gaib. Kayaknya kayak kamu. Manfaat positif apa sih yang didapatkan dengan mengoleksi benda-benda berkekuatan magis itu nih? Monggo dari Pak Aryadi ini. Kembali pada tadi bende dan lain-lain itu, pengobatan musik tradisional dicampur dengan pengobatan musik yang halus-halus, kami akan usahakan untuk mencampur. Jadi antara rasio dan rasa itu jadikan satu, bukan hanya rasio tok atau rasa tok. Kalau rasa tok itu lebih ke tradisional, rasio tok itu ilmiah. Kalau dicampur itu akan menjadikan sesuatu yang lebih baik yang kita sebut sebagai postmodern. Jadi sesudah modern ada zaman lagi. Sekarang ini sebetulnya sudah ada postmodern, tapi tidak bisa keluar karena kalah dengan rasio. Kan nggak rasio hilang, kan nggak rasio hilang. Nah itu kita campurkan. Di Eropa sudah mulai digarap itu. Kita nggak boleh kalah lagi. Satu contoh, kalau ada orang kesurupan, mengapa dokter nggak ada yang muncul? Yang muncul kiai sama dukun. Padahal tanggung jawab itu pada departemen kesehatan. Seharusnya dokternya yang muncul dibantu dengan yang lain itu. Ya, itu pertama kali kosanya itu dihilangkan dulu. Biarlah Pak Kiai sama dukun itu kerja. Setelah itu dokternya datang dengan cara ngasih obat. Itu hasilnya akan lebih baik. Kalau hanya dengan obat tok, obatnya hilang efeknya muncul lagi. Kalau dengan Kiai Pak dengan agama saja, ya terlalu lama. Karena kejamnya nggak bisa hilang-hilang. Dua itu yang harus dicampur. Itu salah satu contoh. Gitu Pak. Luas ya. Rasio sama rasa, pikiran sama ini aja. Kalau dari Mas Fadri nih gimana nih? Iya, ini kan kita percaya bahwa memang ada yang namanya kekuatan gaib, alam gaib dan sebagainya percaya. Kita juga tahu bahwa di dalam setiap benda itu selalu ada juga energi. Nah, tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau keris, saya melihat bahwa keris ini adalah national treasure, satu kekayaan nasional yang bisa membawa kita kepada kebanggaan nasional, national pride. Ya. Dengan kebanggaan nasional kita bisa membentuk identitas kita sebagai bangsa sebetulnya. Bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Kalau keris ini kita pasti nomor 1 di dunia. Nah, mungkin kita dikalahkan oleh negara lain. Gitu. Betul. National pride.
National Investment itu. Warga sehat investasi bangsa. Kembali ke untuk 3 macan asli nih. Sebagai entertainer nih, kalian juga pernah mengalami rasanya disantet nih. Setelah kejadian tersebut, kalian memiliki benda khusus nggak untuk menangkal santet? Monggo dari Cindy dulu. Menangkal apa gantungan kunci kamu taruh di mana? Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau dari ide Sama, tapi dulu kan karena nenek kakek itu ngerti hal-hal gaib, jadi dulu katanya, tapi nggak tahu ya itu benar apa enggak. Katanya dulu tuh nenek sama kakek itu sempat kalau orang Jawa itu bilang magri ya, jadi magri ini gitu biar enggak, maksudnya kalau ada energi negatif masuk itu nggak bisa gitu. Tapi jadi nggak tahu prosesnya gimana karena itu cerita dari ibu dan bapak. ditanemin aja kanan kirinya, namanya kasih bunga melati, nanti energi itu tidak akan datang. Kalau dari Devi Arwana, orang seneng nggak boleh. Modus beda. Kalau di rumah itu ada, jadi di pintu depan sama di bagian belakang itu ada dikasih. Jadi ditaruhnya di rumah, jadi bukan buat kita pribadi. Apa Jadi bentuknya kayak kaca lempengan. baja atau kaca? Kan bentuknya kayak lempengan gitu, dia ada tulisan Arabnya, kita nggak ngerti lah pokoknya. Jadi harus ditaruh di pintu depan, lalu di garasi bawah sama di pintu dapur belakang. Ada itunya. Warnanya apa? Ini mas. Bisa. Semakin seru saja obrolan malam ini, sebaiknya kita calling down sejenak dengan mendengarkan sebuah lagu dari 3 bintang tamu saya yang cantik dan seksi. Langsung aja kita sambut 3 macan asli. Asli.
Good evening, ladies and gentlemen, Wow. alias selamat malam para pemirsa. Lihat mata saya. Kayak criminal cat loh kamu. Kucing garong. Tolong saya minta dengan sangat juga untuk pemirsa yang ada di studio, jangan takut. Tolong saya minta dengan sangat. Kalau Anda melihat di sebelah kanan saya, ya, itu terlihat mungkin tidak jelas. Mungkin bahasa TV-nya flicker. Ya. Anda tidak salah sebenarnya. Abstrak kalau lebih saya. Abstrak, ya. Tapi boleh saya pinjam tangannya, Mas? Boleh. Saya terima nikahnya. Enggak. Tapi rekan saya ini dia tidak seperti yang Anda kira. Ya. Walau dia tidak banyak bicara, Anda bisa lihat ya, dia tidak banyak bicara. Ya, melainkan lebih sering itu mendesis lah ya. Cenderung meringkik. Ya sawah. Walau dia dikenal dengan nama yang sedikit mistis ya. Renaldi alias Tuyul Arwana. Tukul. Oh, maaf. Turunan kuntilanak. Walau sebenarnya rekan saya ini tidak suka dengan nasi, sama seperti suaminya Vega yang takut akan nasi. Rekan saya ini tidak mengenal nasi. Dia lebih suka mengulum kerikil, ya, batu kali, Cocok sama katul. Walau memang saya bisa tahu kalau Anda mungkin lewat seputaran daerah Pondok Rangon, Tanah Kusir, sering keleleran ya. Kebulan semua. Kebulan semua. Lucunya di mana? Tahu. Tapi pemirsa, rekan saya ini 100% itu manusia. Boleh minta tepuk tangan dulu. Iya, saya kan konfirmasi. Jadi please ya, saya mohon dengan sangat tolong jangan hina rekan saya. Jangan takut, do not be afraid. Kalau mukanya ganas tapi hatinya Eva Arnaz. Muka boleh security tapi hati Hello Kitty. Pemirsa, tolong jangan lari dari TV Anda ya. Mari sama-sama katakan dengan saya, dengan penuh sukacita yang sangat mendalam. Mari kita sambut rekan setia saya. Siapa lagi kalau bukan Anyway, jadi pada malam hari ini kita punya liputan. Atau klip ya, atau VT seputaran orang-orang yang mengkoleksi barang-barang aneh, mistis. Benda-benda mistis. Kita mau lihat ya Mas ya. Ayo, kita lihat. Mari Jo, sama-sama kita lihat. Pak kita, Bang Ana, Pak Ora ya. Pemirsa, hobi mengkoleksi barang-barang berharga tentu sudah banyak dilakukan orang. Namun apa yang terjadi apabila seseorang mengkoleksi benda-benda yang tidak lazim dikoleksi? Berikut ini adalah kolektor benda-benda tak lazim dari beberapa penjuru dunia. Dr. Katsunari Fukushi, kolektor asal negeri Sakura Jepang ini mengkoleksi gambar tato yang ada pada kulit mayat manusia. Hal itu dilakukannya untuk melestarikan tradisi tato Jepang dari zaman ke zaman. Warga Amerika bernama Andrew Miller ini mengkoleksi replika jenglot dari Indonesia. Tak hanya itu saja, Andrew juga mengkoleksi replika benda aneh lain seperti ikan duyung dari Fiji. Andrew mengakui bahwa semua barang mistis yang ia koleksi hanyalah sebatas karya seni semata. John Resnikov, ia telah berhasil mengkoleksi bermacam-macam rambut dari seluruh dunia. Koleksi berharganya adalah rambut-rambut dari tokoh-tokoh dunia seperti Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Albert Einstein, John Lennon, Elvis Presley, Beethoven, hingga Britney Spears. Saya kolektor cinta alias playboy. Bermain boy itu anak saya tukang bikin mainan anak-anak. Oh, ya. Tapi kalau Mas Renaldi lihat tadi kolektor tato dari mayat dia kuliti gitu kan. Terus ada tato
kolektor rambut itu menurut Mas Renaldi gimana? Ya sah-sah saja. Ya. Penting mereka tidak merugikan orang lain. Betul. Dan dia menyintai hal seperti ya? itu. Never mind. Tidak merugikan orang lain. Nah kebetulan mungkin nggak banyak yang tahu kalau Mas Renaldi ini teman kan saya juga kolektor. Apa? Kolektor masalah. Ya kolektor dong. Kan Mas Renaldi juga kolektor ya. Moge ya Mas ya, motor gelo. Motor gelo yang gelo. Selain, Mas Renaldi selain motor gede itu tadi ya, kolektor gigi palsu, apa lagi Mas yang dikoleksi? Alamat palsu. Oh, tapi nggak tertarik untuk mengkoleksi barang? Ya itu, koleksi cinta. Ya koleksi bahan-bahan, jok-jok, anekdot, humor-humor, ya suatu bisa bermanfaat untuk kita pas di stand up komedi atau kita pas melawak di depan panggung. Koleksi komedi. Ya, lawak-lawak. Boleh minta tepuk tangan buat Mas Renaldi. Oke Mas. Pemirsa, demikianlah segmen rupa-rupa kali ini. Geli Mas saya lihat. Saya sudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Sama geli. Dalam kamu nggak gitu udah takut. Anda pasti akan menjadi lebih pintar pada hari ini. IQ Anda naik, ya, kurang lebih 20 poin. Saya Marcella Lumowa, saya undur diri dulu bersama rekan saya. Nantikan rupa-rupa yang bombastis, salah teman, fantastis, spectacular, wonderful, splendid, phenomenal, controversial, sensational, appetizing. Silakan. Incredible. Hanya di rumah-rumah bukan mat. Oke, masih di bukan mat. Balik ke lab. Pepi, tolong Pepi ini Pep. Apa? Ini loh, tulisannya. Nah, udah. Ya, naik dikit. Nah, terus aja beli kayak gini di rumah. Udah punya, saya nggak bisa pakai, malah untuk tongkrongan tikus malah. Pemirsa, setiap manusia pasti memiliki kegemaran masing-masing. Namun alangkah baiknya jika hal itu tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Terima kasih kepada bintang tamu saya yang telah berbagi malam ini, Tiga Macan Asli, Pak Haryadi dan Mas Fadlizon. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Sajiding dan Kolak, tidak ada motivasi untuk melesetkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang berkenan jadi ambil. Tonton bukan atas, dan atas kami jual keselamatan.